Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngomongin sebuah perfume yang kayaknya lagi banyak diomongin juga sama pencinta wewangian, yaitu perfume terbaru dari Humans, namanya adalah Unrose. Siapa yang udah cobain di sini? Yang pasti ini tuh perfume yang menurut aku salah satu yang layak dicoba. Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wewangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya waktu kemarin batch pertama dari perfume ini tuh meluncur gitu ya, kan terjadilah peperangan untuk memperebutkan produk ini gitu. Nah, aku tuh udah tahu setiap kali Humans ngeluarin produk terbaru tuh udah pasti susah banget dapetinnya, kayak bener-bener harus usaha ekstra, itu pun juga bisa jadi kita nggak dapet ya kan. Akhirnya aku sebenarnya udahlah nanti aja deh, di batch kedua aja deh aku pasrah gitu kan. Ternyata aku malah dapet undangan dari pihak Humans buat selebrasi store barunya mereka yang ada di Grand Indonesia. Jadi Humans tuh sekarang udah ada offline store-nya di Mall Grand Indonesia di West Mall lantai 1. Jadi kalau misalnya kalian pengen cobain perfume-perfumenya Humans secara langsung yang selama ini kayak ngebayang-bayangin doang gitu ya, karena coba bisa lihat review ataupun lihat deskripsi ataupun komen-komen yang ada di dunia maya. Nah sekarang kalian bisa langsung cobain tuh untuk datang ke situ. Nah jadi aku ketemu sama beberapa teman-teman pencinta wewangian, ada reviewer, ketemu Mbak Glam Dewi di situ, terus ketemu teman-teman yang lainnya juga. Seneng banget kita ngopi-ngopi bareng di situ, dan plus diperkenalkan sama perfume terbaru dari Humans gitu, yaitu Unrose ini. Juga seneng banget ditraktir makan, ngopi, terus sambil ngobrol-ngobrol dan banyak ngebahas tentang Unrose juga di sana. Terus abis itu kita lihat store-nya Humans yang ada di sana. Yang pasti seneng banget karena bisa akhirnya nyobain si perfume yang susah didapetin ini sekarang gitu. Dan wow, ternyata ini emang kayak sesuai dengan apa yang diomongin gitu. Menurut aku worth to hype. Kenapa? Jadi aku akan langsung coba ceritain aja ya gimana kira wanginya kalau di hidungku. Jadi untuk packagingnya full botolnya itu kan karena aku nggak punya, jadi aku nggak bisa ceritain kepada kalian. Mungkin aku tunjukin gambarnya aja di sini ya. Jadi kurang lebih kayak gini bentuknya. Anyway, ini tuh untuk vial yang aku dapat ini, yang kemarin dibagiin itu masih tulisannya rose coret gitu ya. Memang kalau kata mereka, jadi awalnya itu namanya tuh masih bingung sebelum, jadi ini tuh dibikin sebelum dipastiin namanya tuh Unrose gitu. Karena sesuai yang mungkin kalian juga udah tahu bahwa ini adalah wangi rose tapi yang tidak memakai notes rose di dalamnya. Jadi tidak menggunakan rose gitu sebagai ingredientsnya lah istilahnya gitu ya. Nah, sedangkan yang mereka gunakan tuh adalah Palmarosa, which is Palmarosa yang mereka pakai itu dari Indonesia. Jadi mereka pengen mengangkat lagi Palmarosa ini yang sebenarnya dulu tuh juga cukup hype, tapi sekarang tuh mulai menurun katanya peminatnya. Dan ternyata emang Palmarosa sendiri punya wangi yang wow gitu menurut aku, yang ada di perfume yang satu ini. Aku akan langsung spray aja biar langsung bisa sniff wanginya. Oke. Anyway, di sini tulisannya adalah 5 ml ya, ini untuk vialnya, dan ini eau de parfum. Aku nggak tahu ini apakah dipasarkan juga, ada dijual. Setauku sih nggak ada sih, mungkin karena ini kemarin buat acara aja. Terus kalau misalnya dilihat dari teksturnya, dia lumayan ada oilnya tuh ya. Tapi oilnya ini menurut pengalamanku kurang lebih 10 menitan sampai 15 menit maksimal tuh udah hilang sih. Dan oilnya itu sebenarnya nggak terlalu bikin terasa kayak oil yang becek banget gitu loh. Jadi masih oke lah menurut aku walaupun ada oilnya. Dari awal penyemprotan tuh jusnya cukup yang smooth sih menurut aku. Jadi nggak nyegrak sama sekali, nggak kasar. Kalau di hidung aku sih dia tercium lumayan halus gitu ya. Dia nggak kasar teksturnya. Dan wow, ini tuh wangi yang emang langsung kebayang tuh wangi bebungaan floral gitu ya, seperti wangi rose gitu ya, tapi kayak ada sentuhan yang berbeda gitu loh kalau di hidung aku. Jadi enak banget gitu. Jadi kalau misalnya baru di sniff tuh kayak langsung strong. Ini cukup strong gitu ya di awal, langsung kayak menyeruak kemana-mana tapi nggak mengganggu di hidung gitu menurut aku. Awalnya top notesnya itu aku sedikit mencium wangi yang agak sedikit kayak pedes-pedes gitu ya.
which is aku nggak tahu apakah itu mungkin pepper atau pokoknya sesuatu yang kayak wangi pepper, tapi nggak terlalu lama gitu ya. Jadi cukup yang ada spicy, sentuhan spicy-nya di awal, tapi nggak begitu lama. Terus dia langsung masuk ke aroma yang bebungaan, bercampur sama kayak ada wangi maskinya, wangi yang arahnya tuh lebih ke arah apa ya, green atau yang ke arah earthy gitu. Pokoknya wanginya tuh kayak wangi bebungaan, tapi bukan yang tipikal fresh gitu kalau menurut aku. Jadi bukan yang ada beberapa parfum yang aroma rose tuh kan kayak sirupy gitu ya, kayak apa ya, kayak mengingatkan pada wangi sirup mawar gitu. Kalau misalnya kalian pernah sniff, ada beberapa parfum mawar tuh yang aku pernah bahas tuh mengingatkan aku sama parfum sama sirup marjan yang aroma mawar. Nah ini tuh enggak, beda banget. Mawarnya itu sekalipun wanginya strong, tapi dia berkesan lembut gitu loh menurut aku. Dan dia tuh kayak ada perpaduan sama wangi yang unik sih, kayak arahnya ya kayak tadi aku bilang, kayak ke arah green, ke arah earthy, ada maskinya juga. Dan seingatku kemarin tuh sempet disinggung sama mereka dari Humans, bilang kalau dia tuh pakai geranium salah satu notesnya gitu ya, which is sampai sekarang aku belum nemu notesnya apa aja, di mana-mana aku belum dapet. Dan kebetulan cek di Fragrantica pun mereka kayak belum masukin untuk yang unroasted ini di Fragrantica, tapi sempat ke mention tuh mereka tuh pakai geranium di sini. Jadi makanya mungkin itu yang membuat aromanya tuh kalau di hidung aku tuh kesannya kayak ada greennya, kayak wangi dedaunan. Menurut aku tuh wanginya tuh lembut yang cukup menenangkan gitu. Jadi kalau dibayangin tuh kayak berada di taman rose gitu ya, cuman yang kayak agak-agak basah, hujan-hujan gitu. Terus dimana wangi tanahnya itu lumayan yang kerasa, terus ada wangi dedaunan juga yang bercampur di situ. Jadi kayak kurang lebih tuh gambaran situasi yang aku bayangin tuh adalah seperti itu. Jadi kesannya tuh ini tuh rose yang cukup mellow, bukan rose yang bikin kita jadi semangat. Enak sih, enak banget. Dari pertama aku sniff tuh langsung kayak suka gitu. Dan wow, aku nungguin sih batch keduanya ini kapan. Tapi cuman kalau misalnya harus perang-perangan, rebut-rebutan lagi, aduh, nggak tahu deh apakah aku akan sesabar itu untuk nungguin. Cuman buat kalian yang emang pejuang biasanya buat dapetin perfume, kayaknya kalau belum dapet di batch pertama, kalian wajib deh cobain di batch kedua ini. Nah, mengingatkan sama perfume apa? Nah, jujur aja waktu kemarin di sana aku tuh langsung teringat sama salah satu perfume dari L'Occitane yang Memories. Ini tuh lumayan ada kemiripan sama Unrose ini gitu. Walaupun tidak sama persis ya, aku nggak bilang ini sama persis karena emang setelah aku cobain satu persatu emang wanginya ternyata beda gitu. Cuman nuansanya tuh mirip. Cuman Unrose ini tuh terasa lebih lembut, terasa lebih apa ya, terasa lebih halus aja gitu di hidung aku gitu, kayak terasa lebih nyaman di hidung gitu dibandingkan yang ini gitu, dibandingkan Memories. Dan wangi mawarnya atau floralnya tuh kayak lebih keluar gitu, tidak se creamy wanginya Memories, tapi kayak nuansa-nuansa rose dan ada spicy-nya itu agak lumayan mirip gitu. Jadi ini tuh typical perfume yang menurut aku sih cukup unisex sebenarnya gitu ya. Jadi kalaupun dia rose, dia tuh nggak yang terlalu menggambarkan sisi feminin yang girly atau gimana gitu, karena dia tuh cenderung yang bisa dibilang dewasa. Apalagi karena dia tadi pakai kayak ada geraniumnya, wanginya lebih ke arah yang ada wangi greennya gitu ya, atau wangi yang ke arah wangi earthy-nya. Jadi menurut aku tuh nih masih kayak fleksibel dipakai cowok ataupun cewek gitu. Cuman memang ini tuh wanginya bukan tipikal wangi anak remaja gitu. Kalau aku selalu mengatakannya seperti itu. Jadi lebih cocok emang buat mereka yang usianya dewasa, lebih mapan. Karena ini tuh wanginya tuh elegan gitu menurut aku. Wanginya tuh cukup yang mewah, elegan, terus bukan yang pasaran gitu loh, yang kayak fruity floral kebanyakan di minimarket gitu-gitu, bukan. Jadi ini tuh sesuatu yang berbeda kalau menurut aku. Dan kalaupun kalian mau pakai di acara sehari-hari pun ya emang kayak lebih disesuaikan aja dengan outfit yang kalian pakai gitu. Jadi kayak lebih cocok menurut aku pakai outfit yang lebih formal, lebih rapih gitu. Kayaknya bakal cocok nih pakai perfume yang satu ini dibandingin kalau misalnya kita
buat sehari-hari yang ke outdoor yang kayak cuman pakai celana pendekan gitu, kaos-kaos oblong itu kayaknya kayak agak kurang masuk gitu. Cuman itu balik lagi itu ke pendapat pribadiku ya. Buat kalian pencinta wangian, aku rasa sih sah-sah aja kalian mau pakai wangi apa dan kapanpun, sebenarnya dikembalikan kepada selera masing-masing aja gitu. Nah, selain itu, SPL-nya itu menurut aku wow loh. Ini wow banget, ini bener-bener wow. Jadi beberapa hari lalu tuh aku sempet yang pakai ini kayak cuman 1 spray aja di tangan gitu. Karena aku lagi pengen nyium-nyiumi, nyobain wanginya gitu, kayak meresapi wanginya gitu. Itu kayak udah jam kedua atau jam ketiga aku pakai, terus suamiku pulang kerja gitu, dia masih kayak yang notice, ini wangi apa sih, semerbak banget gitu, kayak ini pasti perfume baru nih ya, karena mungkin dia belum pernah sniff wanginya sebelumnya dan emang kecium. Padahal suamiku tuh kayak baru di pintu dan aku tuh masih berjarak kurang lebih 2 meter atau hampir 3 meter dari dia, dan dia notice aku pakai perfume ini. Jadi ini perfume emang kayak projectionnya tuh wow gitu, menurut aku bisa 2-3 meter kalau misalnya kita pakai di awal penyemprotan, bahkan sampai ke jam kedua dan ketiga yang kayak tadi aku bilang, sesuai pengalamanku, dia masih kecium banget gitu. Dan ketahanannya di kulit pun itu bisa sampai 11 jam bahkan lebih. Dan di jam ke-11 itu, jadi aku nyobain waktu itu sebelum tidur, terus besok paginya aku sniff, aku cobain di kulit, itu masih yang bukan yang soft gitu loh, masih kerasa banget gitu loh, masih kerasa banget. Di baju dia nggak hilang-hilang wanginya. Padahal ini aku cuma punya 5 mili, tapi dengan 5 mili ini aja tuh aku udah beberapa kali nyobain, dan aku tuh spraynya nggak brutal gitu, biasa aja, kayak satu-satu gitu. Itu udah bener-bener kayak nggak hilang-hilang wanginya. Jadi bener-bener SPL menurut aku sih ini beast deh, beast mode gitu menurut aku. Tapi balik lagi ya, semoga aja formula di batch 2 itu sama ya gitu, karena kadang-kadang tuh takut di batch pertama oke banget performanya, terus batch selanjutnya ternyata berbeda. Aku semoga aja tidak terjadi gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian pencinta, kalian tim SPL yang pengen pakai perfume harus yang mabul-mabul, siachnya kecium kemana-mana gitu ya, kalian wajib cobain perfume yang satu ini. Apalagi kalau kalian emang suka wangi rose gitu. Jadi wow, kayaknya aku sangat menanti-nantikan. Kalau nggak salah akhir November ini atau awal Desember tahun ini bakal keluar batch keduanya. Semoga aja sih kalian bisa dapat, aku juga bisa dapat gitu kan. Perfume ini wajib banget buat dicobain, dimilikin gitu. Apalagi mereka juga pakai bahan baku dari Indonesia gitu sih. Good job untuk Humans yang ya menurut aku Humans ini termasuk salah satu perfume lokal yang bertumbuh terus dan kayak selalu mempelopori gitu ya, mempelopori. Jadi kayak sepak terjangnya tuh kayak aku rasa banyak ditiru oleh pengikut-pengikut lainnya gitu. Jadi semoga aja terus bisa bertumbuh dan memberikan sesuatu yang baru terus buat penikmat wewangian lokal gitu ya. Dan siapa tahu kedepannya bisa go internasional juga, karena kan udah ada di Fragrantica juga. Yang pasti thank you banget buat Humans yang udah kasih aku kesempatan buat nyicipin wangi perfumenya yang unrose ini. Kalian yang juga udah nyobain, aku tunggu banget komennya di bawah. Bener gak sih apa yang aku rasain, pengalamanku pakai ini sama kayak yang kalian rasakan gitu, terutama dari segi SPL ataupun dari segi wanginya. Feel free untuk komen di bawah, aku bakal seneng banget bacain komentar kalian. Dan ya yang pasti itu yang bisa aku sampaikan di videoku kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Buat kalian yang mau support channel ini, kalian bisa nyawer aku di fitur thanks yang ada di bagian bawah sini sebelah kiri yang ada gambar love-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagramku di sini. Oke, sampai jumpa di videoku yang lainnya dan bye-bye.